Shalom semuanya dan semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus dan juga Bapak Ibu yang setia mendengarkan channel ini dan khususnya mendapatkan satu berkat dan saudara kita semua akan belajar bersama-sama hari ini tentang satu tema yang sering melanda kehidupan orang-orang percaya secara umum dan juga tidak terkecuali nabi dan rasul pun mengalami hal demikian dan bahkan dalam Alkitab dikatakan Tuhan Yesus sendiri pun mengalami tekanan ini. Nah, apa yang akan kita bahas? Nah, kita lihat sekarang dalam kondisi yang ada dan bagaimanakah kita bisa menyikapi hal seperti ini ya. Nah, kita akan melihat tema kita adalah tidak ada yang kebal terhadap depresi. Depresi itu sesuatu yang nyata dalam hidup kita. Nabi dan Rasul pun tidak kebal menghadap depresi. Dan bagaimana Tuhan memulihkan mereka. Nah, ini yang lebih penting ya. Nah, kita melihat di sini. Siapakah yang pernah mengalami depresi? Jadi yang pertama kita sudah sering mendengarkan tentang Elia. Saya tidak bahas Elia ya. Elia mengalami depresi yang luar biasa karena tertekan dengan ancaman dari Isabel. Yeremia juga sama. Dan dalam Yeremia 20 dikatakan di situ ada satu cerita dari Yeremia. Dan Yeremia berdoa kepada Tuhan dan memohon pada Tuhan. Dalam Yeremia 20 ayat yang ke-14 saya bacakan. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Jadi Yeremia termasuk Musa itu dalam arti ingin mati. Jadi kondisi yang sangat berat sekali dan dia dikatakan dia tertekan hidupnya dan mengatakan kalimat terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Ini Yeremia. Ayub juga sama. Kita lihat di dalam kitab Ayub ya. Saya akan bacakan Ayub pasal yang ketiga ayat yang pertama. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya mengutuki hari kelahirannya. Dan Ayub pun waktu dia tersiksa dengan seluruh penyakit yang ada di badannya tuh dia nggak tahan juga. Dan dia membuka mulutnya mengutuki hari kelahirannya. Dia tidak mengutuki Tuhan. Karena nggak mungkin ya sesuatu yang sudah ditahan itu oleh kuasa anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Jadi Ayub mengutuki hari kelahirannya. Istri Ayub mengutuki Tuhan dan meminta Ayub mengutuki Tuhan. Tapi Ayub punya batas dalam kelemahan di dalam tanda petik dosanya, dia mengutuki hari kelahirannya dan dia mencabut itu semua. Ini Ayub. Dan Yunus juga sama. Ya, kita lihat semua berkaitan dengan pola hidup dari hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab dan nabi-nabi. Yunus pasal yang keempat ayat yang ketiga dikatakan, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada aku hidup. Tetapi firman Tuhan mengatakan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Nah, arti timur adalah melawan kehendak Tuhan. Ya, di ayat yang ke-8, saya akan bacakan. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas. Jadi seperti sekarang ini yang gelombang panas itu, terik dan sangat panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu sampai dia lemes, dan berharap supaya mati, katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Dan depresi itu, kalau kita lihat ujungnya adalah, mau tidak mau, saudara, ujungnya adalah kematian. Kematian apa? Kematian dia ingin mati, baik itu untuk dirinya sendiri, atau orang lain yang membunuh dia, atau peristiwa apapun. Jadi waktu Yunus dilempar ke laut, wah itu dia senang sekali. Kenapa? Nah itu tujuan dia. Dia pikir dia mati, ya udah selesai. Ya, dia sudah tidak bisa melakukan dan menjalani apa yang diminta oleh Tuhan, mengkhotbahkan dan kemudian membuat orang-orang Niniwe itu bertobat. Nah, saudara, kita lihat di dalam Bilangan pasal 11 juga sama. Musa juga mengalami hal ini. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-10. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang yang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat marah Tuhan. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa pada Tuhan, mengapa engkau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini yang besar, yang menjadi tekanan luar biasa, dan dia
udah tidak mampu sebenarnya, depresi. Dan dikatakan ini, akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah pada nenek moyangnya. Nah, saudara, dari mana aku mengambil daging untuk diberikan pada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Ini luar biasa ya. Kondisinya sangat sangat luar biasa. Kenapa? Karena kondisi bangsa Israel menentang Tuhan, melawan Tuhan. Dan ini konteksnya. Dan Musa tidak tahan dan dia kemudian tanda petik menanyakan pada Tuhan, tolong dong gitu. Ini kalau enggak ini mereka terus teriak, aduh lebih baik aku mati aja lah. Dan apa yang terjadi? Semua yang ada di dalam peristiwa Elia, Yeremia, Ayub, Yunus, Musa, semuanya meminta supaya mati. Jadi depresi itu tujuannya adalah kematian. Bisa bunuh diri, bisa matikan apapun. Jadi meminta supaya nyawanya dicabut oleh Tuhan. Karena Tuhan yang punya kekuatan, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang menerima, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengambil. Jadi semua nabi ini pada ujungnya adalah dia ingin mati. Depresi itu menyebabkan ingin hidup diakhiri. Ya, termasuk contohnya adalah Tuhan Yesus. Matius 26 ayat 37 38. Dan kita sudah sering mendengarkan ini, doa di Taman Getsemani. Ya. Oke, kita akan melihat ini, pelayanan. Nah, kita akan berkonsentrasi pada cerita pelayanan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8 dan 10. Ini konteks depresi ya. Nanti kita bahas depresi di dalam sikap kehidupan kita sehari-hari. Ini di dalam contoh Alkitab. 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai 10. Saya akan coba supaya kita bisa tahu dengan jelas. Perhatikan firman Tuhan ini. Ia juga akan mendegukan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, oh sorry, ini ada kekeliruan. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Sebab kami semua saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan. Nah, dikatakan di sini ada penderitaan ayat yang ke-8 kan. Penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditanggungkan atas kami. Ini stres ini ya, beban yang luar biasa. Adalah begitu besar dan begitu berat. Rasul pun mengalami depresi. Dan di depresi itu bukan sesuatu yang dosa. Depresi itu sesuatu yang natural sebenarnya. Tapi ada beban-bebannya dan bagaimana Tuhan itu mengukur kita dan sudah mengukur kita, menyertai kita, dan kalau kita sudah tidak bisa, Tuhan itu akan beritahukan pada kita. Dan dikatakannya begitu besar, begitu berat, sehingga kami telah putus asa. Depresi menyebabkan apa? Mengakhiri hidup. Kedua, dijelaskan dalam firman Tuhan hari ini adalah putus asa, putus harapan. Juga akan hidup kami. Termasuk hidup kami. Untuk apa ini sebenarnya? Saudara, ini Rasul Paulus, bukan saya ya, bukan orang-orang biasa. Ini orang-orang tokoh dan rasul yang luar biasa, rasul besar ini ya. Soko guru termasuk di dalam. Dikatakan bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dihukum, dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Nah, ini tujuannya apa? Depresi itu tujuannya apa? Untuk membentuk apa? Dikatakan jelas, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Jadi kenapa ada depresi? Kenapa saya sampai nggak kuat seperti itu? Supaya kamu tidak sombong, supaya kamu tidak memulihkan dirimu, supaya kamu tidak, waduh, menunjukkan kehebatanmu. Jadi depresi itu menunjukkan begitu Allah mengasihi kita dan Tuhan izinkan kita jatuh dalam hidup yang tertekan seperti itu bukan karena salah Tuhan sebenarnya, tapi karena salah kita mengolahnya. Terlalu banyak beban kita ambil atau yang berat sendiri. Dan batas-batas kita juga ada batas-batas yang kelelahan, waktu, dan semuanya. Dan dikatakan di sini, hanya kepada Allah saja dikatakan, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dan kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh harapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami
lagi, dan seterusnya. Nah, kita melihat di sini bahwa depresi itu ada maksud Allah. Dalam kondisi apapun, sejelek apapun, peristiwa apapun, saudara, ada pembentukan Allah dalam hidup kita, dalam hidup Rasul Paulus. Kerasulannya itu semakin dibentuk, semakin bersinar memuliakan Tuhan. Jadi supaya kita tidak berlandaskan pada kekuatan kita. Wah, saya berhasil terus. Wah, saya bisa makmur, saya bisa kerjakan semua. Wah, itu membangun satu kerohanian yang menghancurkan kita karena kita berpusat pada kemuliaan diri. Dan Paulus, termasuk Tuhan Yesus, tidak diberikan hak untuk memuliakan dirinya sendiri. Dia memuliakan Bapa dan dia berserah pada Bapa. Nah, dalam Korintus pasal 7 ayat 5 dan 6, apa yang membuat Paulus itu tertekan? Tadi kan penderitaan secara internal ya, dan juga beberapa eksternal, bagaimana dia tertekan dalam pelayanan dan begitu besarnya pekerjaan pelayanan. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 5 dan 6, itu yang membuat Rasul Paulus tertekan depresi adalah pelayanan di dalam gereja yang begitu banyak masalah, ya. Dan dia menjadi tidak tenang, dia kesukaran untuk beristirahat dengan baik. Dan bagaimana Rasul Paulus membawa dan seluruh hidup ini dan menghadapi itu semuanya. Dia percaya kepada Allah akan menghibur orang-orang yang rendah hati. Nah, saudara, jadi kita di sini belajar apa? Tadi Rasul Paulus mengatakan supaya kita dibentuk oleh Tuhan, supaya kita tidak, dikatakan saja, menaruh percaya pada diri kita. Untuk apa? Kita tidak meninggikan kita, tidak sombong, tidak memamerkan kehebatan kita. Supaya kita pada pelayanan Paulus yang 2 Korintus pasal 7 ayat 5-6 ini rendah hati di hadapan Allah. Dia tahu diri kita ini siapa sebenarnya kita. Dan bagaimana Paulus bisa tahu rendah hatinya, saudara, karena Paulus tidak mau melayani one man show. Satu orang dan dia bisa lakukan semua. Enggak. Dia mengatakan supaya Titus sahabatnya itu bisa dikirimkan pada dia dan menemani dia. Jadi dia membutuhkan orang lain, dia membutuhkan teman, dia membutuhkan kekuatan. Jadi dia tidak bisa pada dirinya sendiri. Wah, kalau menjadi seorang pendeta, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang nabi, rasul, saudara-saudara merasakan, oh, kekuatan Roh Kudus luar biasa, saya bisa kerjakan. Saudara, itu omong kosong semuanya. Kenapa? Karena semua pemimpin akan mengalami depresi yang luar biasa. Masing-masing mempunyai kapasitasnya dan porsinya masing-masing. Jadi jelas sekali bagaimana Paulus bisa ditolong dihiburkan. Kalau yang pertama tadi ada depresinya, saudara, Paulus digambarkan di situ bahwa mereka akhirnya mengalami satu kemenangan besar di dalam janji Tuhan dan jemaat itu akhirnya mendukung, dan di dalam kondisi seperti ini Titus itu akhirnya menjadi teman yang bisa menguatkan Paulus. Nah, kita juga perlu teman. Jadi Paulus pun dikuatkan oleh Titus, yang dibawa dia, yang dididik oleh dia. Bukan gurunya dia loh, muridnya, anak didiknya dia. Itu yang menghibur dia, dan Roh Kudus memakai Titus, Timotius, Epafroditus untuk menyertai Paulus. Lukas juga sama. Untuk apa? Untuk menguatkan dia. Jadi dia perlu didukung, termasuk saya. Didukung oleh istri saya, anak saya, gereja, dan semua yang main piano, yang main musik, yang menyediakan seluruh daripada sistem yang ada, baik itu PowerPoint-nya. Oh, itu banyak sekali. Dan termasuk jemaat yang mendengarkan itu pun mendukung. Ya, dan kita bersyukur hari ini kita bisa mendengarkan hal-hal yang penting ini. Nah, sekarang kita dalam 2 Korintus pasal 4, bagaimanakah penderitaan Paulus yang secara eksternal itu adalah dia dilawan, dia difitnah, dia diumpat, dan dia ditindas, dia tidak kehilangan akal, kehabisan akal, dan dia tidak putus asa walaupun dia ngalami. Tetapi kenapa dia tidak putus asa? Karena dia merasakan kekuatan yang luar biasa dari penyertaan Tuhan. Dan bahkan dia merasakan dia ditinggalkan sendirian, dihempaskan. Ya. Dan dia mengalami dalam penjara, dalam Filipi pasal 1. Paulus mengalami dalam penjara sesuatu yang luar biasa. Dan di dalam penjara itulah dia hidupnya dapat dihitung dengan hari. Dan dia tinggal menunggu waktu kematiannya. Dan dia di dalam penjara yang berat itu, dia merasakan seluruh pelayanan seolah-olah sudah berhenti. Padahal dia ingin kabarkan Injil. Dan Tuhan minta supaya dia taat. Dan kekuatan Tuhan dan membuat dia di penjara itu pun ada kekuatan Tuhan. Nah, kenapa?
Karena di penjara itulah Paulus bisa tenang, Paulus bisa menulis suratan, dia bisa mengajar gereja sepanjang sejarah sampai akhir zaman. Jadi tulisan-tulisan Paulus di penjara itulah menjadi tulisan belasan suratan itu menjadi kekuatan dan landasan bagi gereja untuk supaya bisa mengalami hidup yang seperti Paulus hadapi. Gereja-gereja hadapi sepanjang sejarah. Dan nilai-nilai kekekalan yang Paulus tuliskan, Paulus ajarkan pergumulan dia dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan Kristus sendiri, itu akhirnya membimbing semuanya. Ya, dan terakhir, saudara, dalam 2 Timotius pasal 4 dan 16, di situ dikatakan bahwa dia sedang mendapatkan pengadilan pertamanya. Dan disitulah dia merasakan gentar luar biasa. Kenapa? Karena dia akan dihukum mati. Dan bagaimana dia hukum mati, saudara, itu kengerian yang luar biasa. Dipercaya bahwa Rasul Paulus disiksa dan sampai akhirnya dia mati. Dan bagaimana Tuhan kemudian menguatkan Rasul Paulus itu. Dikatakan di sini, pengadilan pertamanya, pembelaanku pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Dan tidak ada satu orang pun waktu dia berada di Roma itu, waktu dia diadili, tidak ada teman. Kalau yang tadi kita lihat Titus, ada semua ada. Dan ini tidak boleh ketemu siapapun. Dia dipenjara sendirian, dimasukkan dalam kubangan dan penyiksaan yang luar biasa, dan kemudian penjara yang sangat-sangat tidak manusiawi. Dia di sana sendirian, dia nggak ada temannya. Kalau yang tadi depresi masih ada teman, ini nggak ada semuanya. Hanya Tuhan yang menyertai dia satu-satunya. Kenapa Tuhan menjadikan seperti itu? Supaya Rasul Paulus betul-betul bersandar pada Tuhan. Dan Paulus merasakan kesepian yang luar biasa. Sendirian. Pemimpin yang banyak temannya, banyak dukungannya. Saudara akhirnya diminta oleh Tuhan seperti Ayub. Mengalami itu sendirian, semua teman-temannya mengutuki dia semua. Istrinya mengutuki dia semua. Dan dia sendirian, termasuk Rasul Paulus. Yesus juga sama, Tuhan kita Yesus. Nah, saudara, apa yang kita harus hadapi dalam depresi ini? Dalam sisi kemanusiaan kita, dalam sisi kondisi kita, saudara, kita mengalami sesuatu yang tidak mungkin kita katakan bahwa ini adalah sesuatu yang baik dalam pandangan kita. Tetapi kalau Tuhan itu izinkan, depresi yang kita alami semuanya, tekanan-tekanan hidup yang kita alami, kesulitan, tantangan, saudara, itu ada nilai kekekalan yang Tuhan ingin kita belajar, kita alami bersama-sama. Nilai-nilai kekekalan itu akan muncul dalam setiap perkara kehidupan kita yang mengalami tekanan itu. Yang tadi kita lihat bahwa tidak mengandalkan diri sendiri, tidak bersandar pada diri sendiri, selalu rendah hati, dan memiliki teman untuk bisa mendukung kita dalam komunitas bersama-sama. Dan kalaupun tidak ada semuanya itu, kita tetap bersandar pada Tuhan. Tidak ada yang nolong, tidak ada orang bersama. Kita tetap tahu Tuhan itu baik dan kita pegang pada Dia. Nah, itu ujungnya terakhirnya di sana. Jadi depresi itu akhirnya membawa kita untuk mengerti betul-betul kemurnian dan hadirat Tuhan yang seutuh-utuhnya. Sepenuh-penuhnya kita mengalami kuasa penyertaan Tuhan. Inilah kunci depresi dalam hidup kita. Jadi jangan putus asa, jangan putus nyawa, jangan putus harapan. Tetapi kita bersama terus menyambung, dan Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai kapanpun. Kamu berada di mana terpuruk pun, aku sudah mengukur semuanya, Paulus. Dan di dalam segala kelemahan mula, aku akan memberikan kekuatan anugerahku, kuasaku yang sempurna. Anugerah yang sempurna adalah aku sendiri menyertai engkau. Dan kita bersyukur, Tuhan berkati kita semua.